Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada peserta webinar. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan umur yang berkah. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali hari ini Kamis 28 Oktober 2021 kita bisa bertemu secara virtual melalui Zoom meeting di acara webinar sesi 3 dengan tema tahapan pembukaan LC atau Letter of Credit untuk ekspor. Perkenalkan, saya Rinka Amelia selaku moderator pada webinar hari ini. Dan tentunya saya tidak sendirian, namun akan ditemani oleh dua narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Sugito Sigit dan Bapak Andika Rakusuma. Baik, saya izin menyapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi Bapak Sigit. Pagi Bu Rinka. Baik, suaranya oke, baik, sudah masuk suaranya Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Sigit? Alhamdulillah Rinka, luar biasa baik ya. Masya Allah, luar biasa ya, terima kasih Pak. Hari ini kita bertemu kembali di webinar sesi ketiga ya Pak ya. Dan kita akan membahas terkait dengan tahapan pembukaan LC, serta nanti juga akan dibahas mengenai jenis-jenis BL atau Bill of Lading, begitu ya Pak Sigit? Iya, betul. Baik. Namun sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, saya coba bacakan terlebih dahulu untuk rundown acara hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian pemutaran video company profile PT KAI Ocean Indonesia, selanjutnya pembacaan profil singkat Bapak Sugito Sigit, kemudian pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Sugito Sigit, lalu pembacaan profil singkat pemateri kedua yaitu Bapak Andika Rakusuma, selanjutnya pemaparan materi webinar oleh Bapak Andika Rakusuma, dan nanti akan ada tanya jawab audiens serta foto bersama, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, mari kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama, dan bagi yang beragama lain dapat menyaksikan dan seluruh acara hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat di kemudian hari. Amin. Selanjutnya pemutaran video company profile PT KAI Ocean Indonesia. Selamat datang di PT KAI Ocean Indonesia. Perusahaan kami bergerak di bidang pengiriman logistik domestik dan internasional. Visi kami adalah memberikan solusi transportasi yang cepat, aman, dan menjangkau seluruh destinasi. Misi kami adalah pengiriman cepat dan tepat, harga kompetitif, didedikasikan untuk layanan dan kepuasan pelanggan. Perusahaan kami tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia atau Asperindo, dan kami juga tergabung dalam International Network yaitu Global Logistic Alliance atau GLA. Selain pengiriman logistik, kami juga memiliki layanan express delivery yaitu KAI Express. Kepuasan customer adalah kebahagiaan kami. Baik, itulah tadi video company profile PT KAI Ocean Indonesia. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya yaitu pembacaan profil singkat Bapak Sugito Sigit. Baik, beliau bernama lengkap Bapak Sugito Sigit dan asli dari Kendal, Jawa Tengah.
Lahir di Kendal tanggal 4 Desember 1981, akrab dipanggil Bapak Sigit. Dan beliau berkecimpung di dunia ekspor impor sejak tahun 2001 dan saat ini beliau menggeluti dunia forwarder untuk pengirim import maupun domestik yang akan Ya, terima kasih Ibu Rinka atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sudah bergabung di webinar yang ketiga ini. Mudah-mudahan dalam tema hari ini sangat bermanfaat ya, karena untuk eksportir ini sangat penting sekali menyangkut dengan term pembayaran, karena goal dari ekspor itu adalah pembayaran, di mana untuk menarik pembayaran itu ada beberapa syarat yang disertakan. Antara lain adalah kita membahas mengenai Bill of Lading atau BL ya Bapak Ibu. Karena BL ini adalah komponen terpenting dalam Bapak Ibu melakukan ekspor. Oke Bapak Ibu yang kami hormati, dalam BL, mungkin slide next-nya coba. Slide next-nya. Oke, ada beberapa BL atau Bill of Lading ya. BL ini tadi apa itu Bill of Lading Bapak Ibu semua ya. Terus kemudian tipe apa sih tipe BL dan contoh BL. Pemaparan proses Bill of Lading ya. Next, slide selanjutnya. Oke. Bill of Lading ya, menurut 1907 Halsbury Laws of England, BL adalah suatu dokumen Bill of Lading yang ditandatangani oleh pemilik kapal atau nahkoda atau agen pemilik kapal lainnya yang menyatakan bahwa barang-barang tertentu telah dikapalkan di kapal tertentu, dan dimaksudkan untuk mengatur syarat-syarat di mana barang-barang tersebut telah sampai dan diterima oleh kapal. Jadi BL itu adalah tanda terima bahwa barang kita atau kontainer kita sudah berada di atas kapal. Gitu. Jadi kalau misalnya barang kita belum di atas kapal, apakah bisa diisut BL? Itu belum bisa. Oke, kemudian next. Ya, bagaimana Bapak Ibu mendapatkan BL? Nah, ini adalah proses Bill of Lading. Proses Bill of Lading ini adalah antara ada penjual dan pembeli. Mau diklik untuk ininya, slideshow-nya. Ya, ini adalah komponen ada seller, ada buyer, kemudian ada shipping agent dan pelabuhan. Ya, Bapak Ibu, penjual ini adalah seller atau shipper, ya, kemudian melakukan kontrak dengan buyer. Setelah melakukan sales kontrak, kemudian melakukan komunikasi dengan shipping agent, ya. Dengan shipping agent mungkin melakukan Incoterms-nya ya, yang mungkin webinar sebelumnya kita bahas Incoterms, apakah itu FOB atau CIF atau CNF. Setelah seller dan buyer melakukan sales kontrak, kemudian seller menghubungi sales agent, ya. Setelah sales agent, shipping agent melakukan kontak dengan seller, ya,
Kemudian si seller melakukan loading ke barang ke kontainer, kemudian delivery ke pelabuhan. Coba next mungkin. Ya, ini adalah flowchart-nya seperti ini Bapak Ibu. Jadi sales kontrak antara seller dan buyer, kemudian seller dan shipping agent berkomunikasi, kemudian shipping agent memberikan delivery order atau DO, ya. Setelah DO diberikan, si shipper staffing seperti biasa, kemudian delivery ke port. Oke, next. Oke, setelah kapal berangkat dari pelabuhan, ini contohnya ya, kapal bergerak, jadi dari pelabuhan loading dari Jakarta misalnya ke Malaysia, kemudian sudah berangkat atau namanya actual departure atau kemudian shipping agent akan memberikan bukti receipt, yaitu bill of lading. Ya, bisa diklik lagi. Oke, ada dua dokumen yang diberikan oleh shipping agent, ya, original negotiable bill BL itu ditandatangani, ya, itu harus sign, dan kemudian copy non negotiable BL itu tidak ditandatangani. Ini ada dua BL, ya, yang nanti akan diisut sama shipping agent. Kemudian next. Nah, skema dari dokumen bill of lading itu ada tiga fungsi, ya, ada tiga fungsi. BL itu ada tiga fungsi, yaitu receipt of good for good, jadi tanda terima barang kita sudah di atas kapal. Kemudian contract of carriage, jadi contract of carriage ini bagaimana shipping agent itu memberikan layanan dari tujuan, misalnya dari Jakarta ke Malaysia. Nah, ini adalah kontrak carrier. Jadi tidak bisa shipping agent kemudian dikirimnya bukan ke Malaysia tapi ke Singapura. Jadi inilah kontrak of carrier-nya. Kemudian dokumen title of goods. Jadi ada berapa yang akan diisut. Misalnya tiga original atau misalnya satu original 3 kopi, seperti itu ya. Kemudian di dalam BL juga ada namanya parties, ya. Ada parties. Coba minta diklik lagi. Ada parties. Nah, parties ini adalah menerangkan isinya apa saja sih dalam BL itu. Nah, ya, di dalam BL itu ada shipper, ada consignee, ada notified party, dan ada name of agent, ya, ada carrier, jadi carrier itu yang pembawa, jadi kemudian ada shipper pengirim, consignee adalah penerima, kemudian yang ketiga notified party adalah pihak ketiga, dan kemudian nama agen. Jadi tidak semua pembawa atau shipping line itu tercantum dalam BL, jadi bisa diisut sama agent. Kemudian yang selanjutnya adalah consignee. Bisa diklik lagi. Ya, ini adalah tipe-tipe consignee. Jadi consignee tidak hanya si penerima saja, ya, tapi bisa to the order shipper. Jadi kembali lagi ke si pengirim, karena mungkin dia sebagai pengirim juga sebagai penerima juga, ini bisa terjadi juga. Kemudian to order. Ya, jadi to ordernya ke siapa nih? Ada yang to order ke bank, ada to order ke importer juga. Nah, untuk pembahasan yang hari ini LC, ya Bapak Ibu, itu nanti akan to order ke bank. Jadi karena ada pihak ketiga yang sebagai pemberi atau sebagai penerima sebenarnya, ya, masuk sebagai consignee-nya. Jadi to order bank. Oke, Pak Adi udah datang. Terima kasih Pak Adi. Oke, selanjutnya adalah setelah seller mendapatkan BL, ya, atau shipping dokumen lainnya, misalnya seperti COO
atau misalnya dokumen lainnya. Kemudian seller akan mengirimkan dokumen tersebut ke buyer. Ya. Kemudian buyer akan mengirimkan BL itu, misalnya diisi tadi tiga original, 1 kopi, atau misalnya 3 original, 6 kopi. Nah, yang original ini akan dari buyer akan disampaikan ke shipping agent. Kemudian shipping agent akan mengeluarkan namanya DO. Ya, ini seperti kayak kita impor. Jadi ada DO, ya, delivery order. Ini adalah skema bagaimana proses BL itu diproses, Bapak Ibu ya. Mungkin yang sudah yang biasa ekspor, tapi kok tiba-tiba ada BL, gimana sih proses BL itu terjadi, gitu ya. Ini adalah tadi skemanya, jadi ada seller, buyer, shipping agent, kemudian pelabuhan. Oke, nextnya. Nah, ini contoh original BL yang tadi ada shipper. Shipper ini adalah penjual atau eksporter. Ini adalah contoh original bill of lading, Bapak Ibu. Ada shipper, shipper itu adalah eksportirnya. Ini adalah consignee, consignee-nya dia to order of Standard Chartered Bank. Nah, ini ada ekspor ke Colombo, Sri Lanka. Ya, ini kita berikan contoh sampel BL. Ya, ada notify party. Nah, notify party ini adalah kalau misalnya importirnya menjadi notify party karena konsennya adalah bank. Jadi bank sebagai penjamin dana pembayaran. Nanti akan dibahas lebih lengkap lagi sama Pak Adi ya. Kemudian contract of carrier. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa si carrier pelayaran itu mempunyai kontrak di mana barang itu harus dari port of discharge atau pelabuhan loading ya sampai ke pledge of delivery. Jadi walaupun itu multimoda, misalnya seperti kayak India yang di atas itu, India bagian atas ya. Kalau misalnya kita ekspor ke India, itu pelabuhannya Navaseva, tapi dia harus dibawa lagi pakai truk atau pakai kereta ke atas lagi, itu tanggung jawab si carrier. Jadi itu yang disebut kontrak. Jadi tidak boleh shipping line atau forwarder atau carrier itu barang itu tidak sesuai dengan place of delivery-nya. Misalnya tadi Colombo ya harus sampaikan ke Colombo. Misalnya kita mau kirim ke Surabaya ekspornya. Jadi portnya misalnya Jakarta, tapi harus dilanjutkan ke Surabaya. Itu tanggung jawab dari carrier. Kemudian receipt for goods, ya. Jadi di BL itu harus menerangkan, ya, description-nya apa, kemudian package-nya apa. Kemudian sekarang mungkin ada lebih spesifik lagi harus mencantumkan HS code, ya. Kemudian apabila BL itu menggunakan LC, maka harus LC itu di-apply di BL, harus dicantumkan nomor LC-nya, misalnya aplikan Enterprise Ltd, nomor LC-nya, LC date, terus nomor LC-nya berapa. Kemudian BL harus mencantumkan carrier, nama carrier-nya. Nah, ini contohnya adalah kayak Transcargo sebagai agent carrier-nya, ya, sebagai agent carrier-nya. Kemudian harus ada name agent atau master. Jadi siapa sih yang menjadi agentnya dari carrier itu? Ya, seperti di bawah ada contoh PT Kai Ocean Indonesia sebagai name agent atau master carrier-nya. Nah, ini contoh bill of lading original, Bapak Ibu ya, harus ditandatanganin dan harus distempel. Jadi harus mencantumkan juga dia ada berapa, di bawah ada number of original BL. Jadi berapa BL yang akan diissued? Nah, ini tadi title of BL. Jadi ini ada number of original itu ada 3 original. Itu kenapa 3 original ya? Kenapa nggak 1 atau 2? Jadi mungkin dulu karena mungkin perkembangan zaman dulu, jadi 2 harus dikirim ke konsignee atau dikirim ke bank, kemudian sisanya 1 buat data kita atau buat file kita, karena dulu mungkin pengiriman
paket nggak secepat sekarang, jadi mungkin bisa hilang, jadi masih ada file dipegang oleh si shipper. Nah, kemudian contoh BL lainnya, next. Nah, ini ada contoh BL non-negotiable, Bapak Ibu. Non-negotiable ini tidak ditandatangani ya, hanya sebagai copy receipt aja, sebagai, jadi bukan non-negotiable artinya bukan tidak resmi, tapi memang sebagai copy dari atau arsip untuk data si eksportir dan sebagai importir. Nah, ini contoh untuk non-negotiable BL. Pertama, ini adalah LC, untuk order of bank juga, ya, ada nomor LC segala macam. Kemudian ada package, nomor kontainer juga, ada gross weight dan measurement. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan BL ini. Kemudian next-nya, nah ini adalah contoh CY bill. Kenapa di CY bill? Nah, CY bill ini sebenarnya bisa juga di-apply untuk LC. Ini contoh CY bill dari Evergreen dan non-negotiable. Ya, ini master BL untuk CY bill. Jadi CY bill ini sebenarnya riskan kalau untuk issue CY bill. Jadi ada kelemahan ya. Ada CY bill, ada original, ada telik. Mungkin yang familiar untuk saat ini adalah CY bill karena lebih simple, karena ini untuk mungkin tidak dipakai untuk LC ya, atau mungkin Pak Adi nanti bisa jelaskan untuk CY bill ini ya, karena ini simple, jadi si eksportirnya tidak perlu mengirim hard copy-nya, jadi via email saja barang sudah bisa rilis di negara tujuan. Kemudian next-nya, next-nya. Nah, the type of bill of lading, ya, ini saya membahas sedikit mengenai dokumen kredit UCV 600. Ini bahasanya ini mungkin undang-undangnya untuk LC ya. Jadi di situ ada beberapa pasal-pasal. Mungkin Bapak Ibu nanti saya ada filenya, mungkin nanti bisa dibagi. Ya, dokumen kredit UCP 600 ini adalah bagaimana terms LC ini diatur, ya. Bagaimana LC ini diatur di USP 600 ini. Jadi ini adalah dokumen the World Business Organization, ya. Ini terakhir direvisi 2007. Ya, Bapak Ibu mungkin sebagai eksportir harus memahami ini dulu, atau importir ya. Karena dokumen ini sangat penting sekali bagaimana mengatur atau mengatur seperti apa sih dokumen yang diminta sesuai LC ya. Mungkin bank juga berpedoman dengan dokumen kredit UCP 600 ini. Next-nya, nah, kemudian LC, seller ke shipping agent ke port, kemudian shipping agent issued si transport dokumen tadi ya, BL. Nah. Oke, next. Oke, saya membahas sedikit aja mengenai UCP 600 ini, Bapak Ibu. Di artikel nomor 20 itu Bill of Lading Port to Port Shipment. Jadi memang port to port saja. Dalam arti hanya misalnya dari Jakarta ke Malaysia, Jakarta ke Singapura, gitu ya. Kemudian artikel nomor 19 atau pasal 19 di UCP ini, dokumen transport yang mencakup paling sedikit 2 mode transport yang berbeda. Tadi mungkin saya bahas mengenai misalnya dari ada combined transport, baik itu kereta atau via darat, ya. Misalnya dari impor ya, atau ekspor, misalnya dari Bandung misalnya ke Malaysia. Jadi dari Bandung menggunakan trucking, ya. Kemudian dari Jakarta ke Malaysia menggunakan kapal laut atau vessel. Kemudian di pasal 21 artikel
tahun nomor 21 ini juga ada non-negotiable CY bill. Jadi memang sudah diakomodasi atau sudah diakomodir mengenai CY bill ini tadi ya Bapak Ibu. Tapi CY bill ini tadi kalau untuk trade perdagangan ekspor itu sangat riskan ya, karena memang begitu Bapak Ibu isut CY bill, itu si buyer atau si pembeli sudah bisa melakukan clearance barang di negara asal, negara tujuan. Gitu. Oke, next-nya. Oke, itu mungkin ya Bapak Ibu ya sedikit mengenai BL. Ya nanti mungkin pemateri utamanya Pak Adi untuk LC, beliau sudah tiba ya. Mungkin nanti untuk tanya jawab bisa dilakukan setelah Pak Adi memaparkan materinya ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi ya pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Sugito Sigit terkait dengan jenis-jenis BL. Dan tadi juga sudah disinggung apa itu BL, kemudian jenis-jenis BL-nya seperti apa, khususnya dalam pengiriman barang ekspor ya. Nah, untuk sesi tanya jawab kita akan masukkan ke dalam sesi tersendiri nanti bakal kalian. Dan sekarang kita lanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu tahapan pembukaan LC atau Letter of Credit untuk ekspor yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Adhikara Kusuma. Namun sebelum itu, izinkan saya menyapa beliau terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi Pak Adi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali nih ya. Sudah nanti-nanti sekali dari tadi nih Pak Adi, dan sangat antusias sekali ya para peserta webinar hari ini karena ingin mendapatkan pencerahan terkait tahapan pembukaan LC atau Letter of Credit. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk membacakan profil beliau terlebih dahulu. Nama lengkap beliau adalah Bapak Adhikara Kusuma, akrab disapa Bapak Adi. Beliau lahir di Kediri 19 September 1900, beragama Muslim dan sudah menikah. Beliau pernah bekerja di Setia Jaya Mobilindo Cibubur menjadi Best Sales 2003, dan kemudian pernah bekerja di Green sebagai unit manager. Lalu pernah juga bekerja di RF Funding HSBC, Trade Specialist Balance, kemudian Transaction Bank Sales Manager Region 5 Bank Mandiri, serta menjadi Branch Manager Cibinong Mayor Oking sejak 2019 hingga saat ini. Luar biasa sekali ya Pak Adi. Baik, untuk itu kami persilakan kepada Bapak Adhikara agar dapat memaparkan materi mengenai tahapan pembukaan Letter of Credit atau LC untuk ekspor. Kepada beliau dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Lina. Transaksi tradisional untuk transaksi dalam perdagangan adalah advance payment dulu. Advance payment artinya si buyer akan melakukan pembayaran dulu, baru barang akan dikirim. Apa yang terjadi dengan resiko apa yang dilakukan, yang dirasakan oleh buyer akibat ini adalah barang tidak sesuai dengan keinginan bisa terjadi, atau barang tidak dikirim. Tetapi seller mendapat keuntungan dari transaksi ini. Kenapa ini bisa menguntungkan buat si seller? Adalah karena si seller punya bargaining power yang kuat dibandingkan dengan si buyer. Nah, transaksi ini berjalan selama belum ada LC. Nah, ada dua transaksi. Kalau misalnya bargaining power-nya si buyer yang kuat, itu ada namanya open account. Bisa next. Bisa next-nya Mbak, ke open account. Next slide. Nah, open account. Open account ini adalah transaksinya yang dilakukan adalah seller mengirim barang duluan. Jadi, buyer bisa mendapatkan barang duluan sebelum mengirim pembayarannya.
ini menguntungkan buat si buyer. Terjadi nggak di transaksi ini? Terjadi. Contohnya kita kalau ada supplier-suppliernya Adikarya, Wika, atau Karya-Karya Group, itu si supplier itu akan kirim barang duluan. Term of payment-nya bahkan bisa sampai 3 bulan atau 6 bulan setelah barang sudah diterima. Kenapa supplier itu mau? Karena ngelihat, oh itu BUMN. Bargaining power-nya si buyer lebih kuat daripada saya. Oh saya kontraktor kecil nih, saya supply dia, kalau enggak dia bisa cari gampang. Itu yang jadi memenangkan si buyer, lu mau ikut cara gua enggak? Mau ikut caranya Wika enggak? Mau ikut caranya Adikarya enggak? Itu akan yang menjadi sesuatu kenapa bisa pakai open account atau kirim barang dulu baru setelah itu pembayaran. Nah ini yang membuat sesuatu open account itu terjadi. Nah untuk membicarakan tentang LC, kebetulan Bapak-Bapak udah tahu nih, sudah bermain di ekspor. Nah, dari dua transaksi ini, yang mana sih bisa bank bantu? Basicnya tuh dari transaksi mana? Advance payment atau open account? Nah, bank melihat karena bank berurusan dengan uang, yang bisa menjadi kita untuk amanin adalah pembayarannya. Nah, pembayarannya gimana caranya? Next slide-nya. Jadi yang bisa kita membuat sesuatu basicnya LC itu adalah dari open account atau pengiriman barang duluan. Kenapa ini bisa terjadi adalah bagaimana bank mengamankan pembayaran untuk si seller. Pembayaran untuk si seller dari mana caranya? Jadi kalau saya harus bawa transaksi ini Bapak ke luar negeri dulu. Kalau Bapak ke luar negeri itu Bapak transaksinya kalau pengiriman barang tadi seperti Mbak Sigit cerita adalah pengiriman barang port to port dan dokumen direct to buyer. Itu transaksi open videonya. Transaksi untuk luar negeri adalah pengiriman barang dan pengiriman dokumen. Pengiriman barang dan pengiriman dokumen. Nah, pengiriman kalau open account, transaksi yang tadi kita basicnya LC adalah dokumen akan dikirim ke buyer, goods-nya akan dikirim port to port. Misalnya tadi ke Malaysia. Jadi kita dari port Singapura atau dari port Indonesia ke port Malaysia. Misalnya contohnya bayarnya ada di Malaysia. Jadi kita kirim itu ke Malaysia, itu port to port goods-nya. Nah, dokumennya untuk mengambil barang adalah direct ke buyer, itu kalau open account. Pengiriman barang duluan. Nah, dari sini bank bisa melihat, oh, kalau transaksi open account, si seller itu dirugikan 2 kali. Dari mana? Barang sudah bisa diambil dengan dokumen yang direct ke buyer, dokumen akan untuk diambil di port, dan pembayaran tidak terjadi. Nah, itu open account. Nah, bank menjembatani ini dengan namanya documentary collection atau dokumen yang biasa kita sebut non-LC. Nah, ini basicnya untuk LC, non-LC. Jadi gimana nih bank bisa melihat nih, oh, kalau misalnya ada 2 kerugian di seller adalah barangnya barangnya udah bisa diambil, barang ini goods-nya bisa diambil setelah ada dokumen. Oh, berarti kuncinya adalah di dokumen. Nah, dokumen collection adalah pengiriman dokumennya hanya dipindahkan ke bank. Next. Dokumennya tidak direct ke buyer lagi, dokumennya dikirim ke bank. Contohnya saya, Pak Sigit ada di Singapura, saya mau kirim barang ke Pak Sigit. Pak Sigit ada di Singapura. Oke, Pak Sigit, saya belum percaya sama Pak Sigit untuk transaksi ini. Barang akan saya kirim ke Singapura, cuman dokumennya akan saya lewatin bank. Nah, itu namanya transaksi non-LC. Dokumennya saya pindahin ke bank. Oke, Pak Sigit nanti ambil dokumennya di
Bank DBS Singapura ya, saya kirim lewat Bank Mandiri. Siap. Nah, habis itu saya akan kirim dokumennya, karena ini harusnya direct ke Mandiri. Bisa next slide-nya. Nah, dokumennya saya pindah ke Bank Mandiri. Dokumen apa aja yang tadi Bapak Sigit bilang, yang BL, invoice, packing list, apapun yang Pak Sigit yang tadi udah dibahas, itu akan dipindahin ke bank. Tolong Bank Mandiri kirimin BL ini, dokumen ini untuk Pak Sigit yang di Singapura melalui Bank DBS. Nah, Bank Mandiri akan ikutin instruksi saya sebagai penjual. Nah, dikirimlah. Next, enter, pencet enter. Nah, dokumen akan dikirim dari Bank Mandiri ke Bank DBS-nya, banknya Pak Sigit di Singapura, DBS. Nah, DBS dengerin perintahnya Mandiri. Mandiri dengar perintahnya saya sebagai penjual. Tolong kasih tahu Bank DBS, dokumen ini ditukar dengan pembayaran. Nah, lebih aman. Kalau yang pertama tadi open account, buyer bisa ambil barangnya setelah terima dokumen, terus tidak dibayar. Ada dua kerugian, barang hilang, pembayaran hilang, tidak diterima. Cuman dengan dokumen collection, paling tidak barangnya aman. Pembayaran bisa nggak diterima nggak? Bisa. Dokumen bayar juga alasan. Bisa next. Nah, bayar udah diterima nih, dokumen. Ini ada dokumen dari Pak Adi, Pak Sigit mau ambil nggak? DBS nawarin Pak Sigit. Oh, tidak mau. Ya tidak apa-apa. Dokumen, yang penting dokumen tidak bisa diambil sama Pak Sigit. Artinya barangnya si seller aman nggak di port? Aman. Walaupun ada biaya-biaya yang tak terduga, misalnya demoris atau apapun itu bisa terjadi. Cuman paling nggak barang kita aman di situ. Nah, kalau misalnya salah satu, misalnya Pak Sigit nggak mau bayar, kita masih bisa alihkan ke buyer yang lain. Kita bisa kontak lagi atau kita bisa cari buyernya lagi. Nah, ini keamanannya si seller sudah meningkat. Tadinya dia -2, sama bank sudah dinaikkan. Oh, ini sudah -1. Cuman masih ada kerugian, buyer, si seller masih nggak ada penjaminan pembayarannya dengan documentary collection ini, non-LC. Jadi bank cuman sebagai kantor pos saja dengan perintah. Nah, begini skim terjadi terus-menerus, cuman akhirnya seller kan banyak yang protes juga. Wah Pak, kita pusing juga nih nyari buyer 1, buyer 2, buyer 3. Makalah terjadi namanya LC. Nah, kalau LC apa bedanya? Nah, barulah next selanjutnya setelah Bapak tahu di sini ada documentary collection, next-nya adalah letter of credit. Nah, letter of credit apalah? Sebenarnya janji bayarnya bank pembuka. Jadi bedanya apa sama documentary collection sama open account? Dengan LC yang janji bayar adalah si bank. Sebagai penjual, saya lebih percaya bank atau si pembeli. Nah, disitulah makanya, wah, janji bayarnya yang bank kita tahu. Bank lebih bisa dipercaya daripada si buyer. Makanya LC dibuat. Janji bayar bank pembuka terhadap satu transaksi dengan term and condition yang difulfill dan ini bersifat tidak bisa dibatalkan atau irrevocable. Jadi sebagai penjual saya aman. Makanya senang orang kalau dapat LC. Berarti LC adalah jaminannya bukan si pembeli lagi, banknya pembeli. Bedanya di situ. Kalau tadi semuanya keputusan pembayarannya ada di buyer. Cuman kalau keputusan letter of credit, keputusannya ada di bank. Asal bisa dipenuhi kondisi apa yang ada di LC. Nah, untuk tahapan LC sebenarnya ada dua. Lebih gampangnya penerbitan LC dan kita proses pembayaran LC. Nah, itu ada dua. Nah, kita untuk penerbitan LC dulu. Next slide. Nah, next lagi. Nah, kalau saya dilihat dari gambar ini, yang sebelumnya Mas, yang LC issuance-nya. Yang nomor 1 slide-nya. Nah,
Boleh tanda panahnya dikeluarin ya. Untuk LC itu harus disetujui dulu di kontrak. Semua akan tertulis di kontrak. Transaksinya mau transaksi apa? Open account, advance payment, atau non LC atau LC semua akan tertulis di kontrak. Jadi apapun LC itu akan base-nya on kontrak. Jadi harus kontraknya harus clear dulu, pakai LC, pakai apa aja dokumennya harus disiapin, semua akan dikontrak. Nah, enaknya LC adalah habis kontrak dibuat dan setuju untuk menerbitkan LC, biasanya buyer akan datang ke bank. Ke bank adalah untuk apa? Untuk membuat draftnya LC dulu. Draftnya LC untuk apa? Supaya ini udah sesuai loh, sepakat buyer sama seller bahwa LC sudah dibuat berdasarkan kontrak. Makanya biasanya bank pembuka akan minta kontraknya. Pak, tolong buatin kontrak draft LC sesuai kontrak saya dan term and conditionnya sesuai saya, tolong buatin sesuai dengan kontraknya. Aplikasi dibuat, setelah dibuat buyer akan dikasih draft LC-nya. Nah, itu draft LC akan dikirim. Misalnya Pak Sigit, kita transaksi kali ini saya belum percaya sama Pak Sigit nih. Transaksi pertama biasanya LC akan transaksi yang buat transaksi pertama ataupun dua, itu selanjutnya biasanya titik. Pak Sigit tolong nih kita buat pertama ini kita pakai LC aja. Siap, kita jalani tadi untuk transaksi LC-nya. Oke. Nah, habis itu udah kita bahas kontrak. Oke. Habis bahas kontrak, Pak Sigit akan datang ke Bank DBS. Kalau yang tadi triggernya bukan dari buyer, dari seller. Dua transaksi tadi, open account sama non LC adalah triggernya dari si seller. Seller kirim barang, buyer mau ambil enggak, itu aja. Kalau sekarang triggernya dari si buyer. Jadi harus penjaminan pembayarannya apa nih? Oke, tadi ini saya udah buatin draftnya. LC-nya sudah saya buatin draft LC-nya. Coba dilihat dulu. Nah, saya akan baca dulu draft LC-nya. Oke Pak Sigit, LC-nya sudah oke. Bisa diteruskan ke bank sana untuk kirim ke bank saya, ke Bank Mandiri. Oke, Pak Sigit datang lagi ke Bank DBS. Pak Sigit bilang Pak Diri, oke, LC draftnya sudah oke, tolong kirimin ke Mandiri. Nah, karena LC adalah jaminan pembayarannya Bank DBS nggak mau terbitin sembarangan LC. Pak Sigit nanti dulu. Pak Sigit harus kita blok dulu senilai LC 100%. Yang janji bayar adalah bank penerbit, bukan Pak Sigit lagi. Pengalihan hak kewajiban membayarnya dipindahin. Makanya begitu LC dikeluar, bank harus punya 100% untuk pembayarannya. Karena itu menyangkut resikonya bank. Ada nggak yang dibayar sih? Ada. Itu makanya kita kalau menerima LC akan lihat. Satu, country risk akan kita lihat. Dari mana risk suatu LC ini? Bank risk juga akan kita lihat. Jadi ada dua bank punya list negara mana, bank mana yang biasanya ngemplang. Itu ada. Jadi kita punya list, dari bank mana? Dari India, kita nggak mau juga. Nah itu ada. Makanya faktor country risk sama bank risk itu akan kita lihat sebagai. Nah, oke, Pak Sigit, mau di bloknya di mana nih? Deposito atau di tabungan atau di giro? Boleh kok pakai tabungannya Pak Sigit sendiri, boleh. Asal kita punya untuk jaminan. Ada Pak, pakai deposito perusahaannya PT Ocean, ya udah PT Ocean akan diblok senilai LC, misalnya 1 juta US. 1 juta US kita blok, LC akan baru kita berani terbitin sesuai dengan draft LC. Nah, LC ini akan diterima sama Mandiri. Mandiri akan ngasih tahu saya sebagai seller, sebagai penjual. Tadi ini ada LC. Apa yang harus diperhatikan di dalam LC ini? Balik lagi. Kadang draft LC sama LC akan bisa berubah. Kadang-kadang ada yang misalnya ada yang seller nakal, buyer nakal. Dia merubah-rubah dengan sendirinya, bisa terjadi juga. Walaupun kita draftnya seperti ini, atau munculnya beda, bisa terjadi. Makanya seller setelah menerima LC, dia harus cek lagi LC-nya.
Mereka harus cek lagi LC-nya, benar nggak sesuai kontrak. Nah, disinilah kalau LC sudah terima oleh seller, berarti penerimaan LC ini sudah selesai. Setelah seller sudah lihat, oh udah oke, tidak ada perlu perubahan. Kalau seller butuh perubahan, boleh. Wah nih dokumennya kok macam-macam ya. Syarat dan ketentuannya kok beda dengan ini. Nah, seller boleh minta perubahan. Balikin. Tolong minta di-amend LC-nya. Itu balik lagi, Mandiri akan kirim dan DBS akan nanya lagi ke Pak Sigit. Pak Sigit, ini seller mau minta perubahan ini. Boleh nggak? Oh boleh. Emang itu kok kita mungkin ada salah. Boleh terjadi. Sampai di sini akan sampai benar-benar clear penerimaan LC-nya. Nah, buat seller apa sih yang paling penting? Adalah seller harus bisa memenuhi apa yang disyaratkan di LC. Jadi si seller harus perhatikan kapan LC-nya expired. Kapan latest shipment date-nya. Kapan harus presentasi dokumen itu ada. Kalau kita yang awal tadi nggak ada peraturan itu. Kalau di LC akan dilihatin, Pak. Ada semuanya tertulis. Kapan LC-nya berakhir, kapan latest shipment-nya, kapan latest presentation date-nya, itu ada semuanya. Nah, selain itu yang paling penting adalah goods-nya apa? Di situ ada di 45A goods description. Oh, udah sesuai kontrak aman. Foodie gitu kan. Terus issue marine insurance. 46A adalah selling rate-nya sekian, dokumen requirement. Nah, ini yang paling penting buat si seller. Ada nanti saya contohin LC. LC next aja coba ada contohnya LC. Saya kasih lampiran. Next slide, ada contohnya LC, supaya Bapak Ibu juga tahu apa kita ngomongnya di mana. Next lagi, contoh LC. Nah, ini contohnya LC. Nah, yang tadi saya bilang ada kapan LC expired-nya, siapa pembelinya, Pak Sigit, saya ininya, terus next lagi, satu lagi. Nah, di sini yang paling penting adalah di 45A, 46A. 45A apalah? Dokumen goods-nya. Kalau 46 adalah dokumen requirement. Nah, yang tadi Pak Sigit cerita tadi, ada BL. Nah, ini yang paling penting. Harus disiapin benar-benar adalah ini. 46A. Dokumen-dokumen apa yang harus disiapin untuk supaya kita dapat pembayaran. Makanya harus dia dalam penerimaan LC, Bapak harus tahu dulu ini semuanya. Oh, ada ini BL. BL-nya tadi ada berapa? Ada 3. Benar. BL itu ada rangkap 3. Sekarang digunakan untuk supaya emang jasanya untuk yang pelabuhan-pelabuhannya cepat. Nah, pelabuhan cepat misalnya Singapura, Indonesia, dokumen sama proses di bank sama proses pengiriman barang lebih cepat pengirim barang. Jadi kadang BL-nya satu dikirim ke buyer untuk clearance-nya supaya mempercepat. Bisa. Itu biasanya kenapa dibuat rangkap benar. Mungkin ada satu buat dokumentasi, atau juga kadang-kadang ada situasi yang membuat dokumen ini harus dipecah. Ya. Nah, ada lagi satu lagi di 47A, next slide ada LC contoh 3. Nah, ini ada 47 adalah apa yang boleh, apa yang nggak boleh, itu di dalam LC akan diterangin di sini. Misalnya, setiap invoice harus mencantumkan nomor LC. Itu ada semua di sini. Bapak baca dengan benar. Jadi kuncinya adalah selain LC expired, latest shipment-nya, sama presentasi dokumennya, Bapak dibaca di 45A, 46A, 47A itu. Itu yang paling penting, 45 dokumennya, goods-nya apa, 46A dokumen required-nya apa, 47A adalah additional condition, apa yang boleh dan tidak. Balik lagi ke slide ke sebelumnya, saya lagi udah tunjukin LC-nya. Sebelumnya, satu lagi yang tadi kita masih bicarakan. Satu, ya. Oke, nah ini jadi Bapak udah tahu nih, oh LC-nya udah sesuai sama kontrak. Saya sebagai seller udah tahu nih, oh oke, semuanya udah oke. Nah itu berarti LC, penerbitan LC baru selesai. Sebagai seller saya udah terima LC, saya tahu kalau saya kirim barang
dan memenuhi semua apa yang di LC akan dibayar sama bank. Itu. Nah, next selanjutnya baru sekarang saya udah dapat LC nih. Wah, saya akan siapin barang saya. Goods saya akan port to port ke Singapura. Pak Sigit ada di Singapura. Pak Sigit mau ke portnya di mana? Boleh ke port Singapura aja deh. Tadi oke, siap, saya kirimin. Nah, itu saya siapin. Dokumen apa yang sesuai dengan LC tadi yang di 46A dokumen requirement saya akan siapin. BL, invoice, packing list, COO, terus apapun itu yang di request, certificate of inspection, itu semua akan saya siapin. Nah, prinsipnya tadi, kalau buat mengamanin payment adalah saya harus lari ke bank. Ini akan saya pakai juga di LC. Jadi dokumen akan saya lariin ke Bank Mandiri. Bank Mandiri, tolong klaimin LC saya nomor ini ke Bank DBS. Sesuai dengan LC ini saya harus kirim dokumen ini ke Bank DBS supaya saya dapat pembayaran. Nah, saya ngomong bukan Pak Sigit lagi yang bayar. Di LC, Bank DBS yang bayar. Bedanya di situ. Jadi saya akan, tolong Bank Mandiri klaimin LC saya ke Bank DBS supaya saya dapat pembayaran. Nah, saya akan kasih tuh semua dokumen ke Bank Mandiri. Bank Mandiri, karena dia sudah terima fee, ini bisnisnya Mandiri, jadi ada terima fee, Mandiri akan bantuin ngecekin dokumennya sesuai nggak sama dengan LC. Jadi sebelum Mandiri itu kirim ke Bank DBS untuk klaim pembayaran, Bank Mandiri pun akan ngecekin dulu. Takutnya nanti nggak dibayar. Kalau nggak sesuai bisa nggak kebayar. Makanya Bank Mandiri akan cekin dulu. Jadi Bapak tadi yang Bapak Sigit bilang UCP itu benar. UCP itu ada aturannya untuk LC. Jadi semuanya based on the UCP 600 itu. Jadi kita akan ngeliatin tadi apa yang kita cekin sama Bank Mandiri adalah tadi kapan LC-nya expired, oh aman, masih lama. Shipment date-nya kapan kita lihat, oh masih dalam waktunya, aman. Terus presentasi date, dokumen saya terimanya masih aman nggak dalam posisi ini, oh masih aman. Oh berarti itu bisa kita terima. Nah habis itu baru kita cek dokumen-dokumen untuk barangnya sama yang ada di muka tadi 45A, 47A yang tadi. Dokumen itu apa aja kita akan cek. Oh ada dua kemungkinan terjadi di dalam pemeriksaan dokumen ini. Pertama, dokumen tidak sesuai dengan LC atau diskrepensi udah ditemukan sama Mandiri sebelum di bank pembayar. Bisa terjadi. Nah, kalau ini terjadi, Bank Mandiri akan tanya ke saya sebagai yang mengirimin dokumen. Tadi, apakah dokumen ini mau diterusin atau tidak? Karena ada potensi Bapak tidak dibayar loh sama Bank DBS. Wah, nggak mau dong, saya akan betulin dulu sampai sebetul mungkin. Oke, dibetulin, tolong dibetulin, kurang-kurang apa. Nah, habis itu kondisinya adalah dokumen sudah clear atau clean. Nah, dari situ Bank Mandiri akan kirim ke Bank DBS. Bank DBS, atas permintaannya Pak Adi, tolong bayar LC sini karena dokumennya sudah kita periksa. Bank Mandiri tidak akan mengasih tahu ada penemuan diskrepensi tersebut. Bank Mandiri hanya mengirimkan dokumen biar periksa sendiri DBS. Nah, dari situ DBS akan cek. Setelah menerima dari Bank Mandiri, misalnya mungkin waktu sehari lah ya buat ke Singapura tuh mungkin sehari. Nah, dari Singapura kita akan cek lewat RW Bill. Dokumen sudah di mana. Nah, begitu Bank DBS menerima, Bank DBS punya 5 hari kerja untuk melakukan pembayaran. Kalau LC-nya side atau tunai dan melakukan akseptasi kalau LC-nya berjangka atau usance LC. Itu ada 2 LC tadi Pak Bagus. Nah, 5 hari kerja ini buat apa? Buat si Bank DBS untuk ngecek dokumennya sesuai nggak. Peraturannya sih emang 5 hari kerja sesuai dengan UCP itu 5 hari kerja. Ini, nah kalau dia sesuai, itu payment baru dibayar dan dokumen berkas kebayar ke Pak Sigit untuk Pak Sigit port. Nih transaksinya. Beda sama yang tadi. Kalau tadi kan ada kemungkinan nggak dibayar. Nah ini bank akan bayar
dokumen akan dilepas. Cuman gimana kalau kemungkinannya adalah bank DBS-nya menemukan diskrepensi atau ketidaksesuaian antara dokumen dan LC-nya itu berbeda, ada diskrepensi, ada ketidaksesuaian. Nah, itu bank DBS tidak akan bayar ke Bank Mandiri. Wah, Bank Mandiri, kita menemukan diskrepensi LC ini. Dokumen ini tidak sesuai. Apa artinya? Payment tidak bisa dilakukan. Bank DBS akan nanya ke Pak Sigit. Pak Sigit, mau nggak dokumen diambil? Bapak mau bayar nggak, ada diskrepensinya? Oh, boleh, tadi saya bayar aja. Sudah oke kok, kesalahan oh, saya bisa ambil. Yang penting barang saya bisa clearance. Nah, ini. Jadi tadi LC yang tadinya menguntungkan si seller karena ada pembayaran jaminan pembayaran dari bank, karena seller membuat kesalahan dengan adanya diskrepensi, maka LC itu turun jadi non-LC. Cara kerjanya seperti jadi non-LC. Jadi dokumen ditukar dengan pembayaran. Jadi harus tanya lagi sama buyer, bukan lagi kekuasaannya si bank pembuka. Nah, itu bedanya. Jadi begitu ada diskrepensi, LC akan tidak dibayar dan akan harus nunggu akseptasinya dari si buyer lagi. Nah, itu akan kerugian buat seller. Makanya di dalam LC, si seller harus memenuhi apa ketentuan di LC dan UCP dan bank practice-nya. Seperti apa? Itu ada 3 syarat sebenarnya, nggak cuma UCP, LC, dan bank practice. Bisa kita sebagai acuan. Itu yang akan terjadi di LC. Nah, ini yang membuat suatu LC jadi lebih aman. Nah, kalau sudah begini, semua akan transaksi akan berjalan dengan lebih aman buat kedua belah pihak. Cuman masih ada kelemahan juga buat LC. LC emang transaksi yang paling aman buat transaksi luar negeri. Cuman masih punya kelemahan. Apa itu kelemahannya? Adalah bank tidak berurusan dengan goods. Sesuai dengan UCP 600, bank hanya berurusan dengan dokumen. Keaslian dokumen pun tidak kita cek. Pernah terjadi di dalam suatu transaksi, dokumen dipalsuin semua. Karena Bank Indonesia nggak tahu nih, dari luar negeri dikirim ke kita. Kebetulan yang buka LC adalah Mandiri. Itu ada masuk dari Thailand atau dari mana, terus masuk dokumen. Cuman palsu, dokumennya semua palsu. Kita nggak tahu, ya harus bayar. Apapun itu terjadi, harus bayar. Itu kasus pertama, pemalsuan dokumen. Yang kedua adalah bank tidak berurusan dengan goods. Pas diambil goods-nya ternyata bukan sebarang semestinya. Bank tidak bertanggung jawab juga. Pembayaran tetap pembayaran, cuma nanti tinggal diisu dengan pakai cara lain. Misalnya selesaiin di bayar. Itu terjadi. Ada yang pengiriman sepatunya kiri semua. Itu bisa terjadi. Nah, itu bisa terjadi, Pak. Nah, itu terjadi, itu sampai jadi kasus pembelajaran juga. Emang bisa terjadi. Nah, untuk menghindarin apa? Nah, dibutuhkan sebenarnya dokumennya harus dilengkapin tadi. Dokumen inspection by third party. Atau dari pihak ketiga dari negara yang pengirim, itu bisa. Jadi yang kita percaya misalnya Sukopindo dia dari sini pasti akan ada inspection dari third party, pasti akan ada. Atau kalau misalnya itu ada biaya lebih tinggi lagi, ya Bapak harus terbang ke sana atau Bapak punya perwakilan di sana inspection yang harus desain by our office, itu bisa. Itu tergantung dari kesepakatan kayak gimana. Cuman emang itu ada kemungkinan yang harus bisa dimitigasi. Ya. Nah, inilah LC yang masih ada kelemahannya LC. Seperti tadi Pak Sigit bilang, RW bill tadi, non-negotiable, bisa nggak sih dimasukin LC? Selama itu ada tercantum di LC, boleh aja. Berarti kemungkinannya barangnya non-negotiable, berarti mungkin bukti email aja atau apa bisa disambut. Jadi cuma copy. Memungkinkan nggak sih? Memungkinkan juga. Apapun bisa dimasukin di LC, kita akan cek berdasarkan apa yang sudah di LC itu terbit. Nah, inilah kenapa LC ini dibuat. Makanya tadi seperti Bapak, gimana sih LC ini bisa dibuat? Sebenarnya cukup gampang.
Kalau cuma pengen ngomongin LC gimana caranya dibuat, cukup Bapak 100% pasti akan dibuat LC. Nah, 100% ini kalau buat pengusaha akan menjadi berat. Uang 100%, wah Pak, percuma Pak. Kalau saya 100% mah nggak usah pakai LC aja, cuman amannya sih gampang Pak. Itu masalah kecil. Nah, LC itu emang ada kita namanya fasilitas LC. Nah, ini yang sebenarnya Bapak bisa fungsikan kalau sebagai Bapak sebelum nerbitin LC, daripada pakai 100, Bapak harus minta namanya fasilitas LC. Dengan fasilitas LC, Bapak cuma cukup naruh uang sekitar 20-30%. Jadi apa? Kalau Bapak punya 100%, berarti Bapak bisa meningkatkan transaksi Bapak bisa 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Nah, itulah sebenarnya fungsi LC akan berguna buat membantu transaksinya buyer, meningkatkan transaksinya dia bisa 3 kali lipat kalau dia menggunakan fasilitas LC-nya, harus dibuat di bank. Nah, di Bank Mandiri kadang-kadang susah. Wah Pak, susah banget nih Pak. Wah, nerbitin LC, flow-nya harus pakai kolateral segala macam. Mandiri juga membuat satu lagi, kerjasama sama asuransi. Jadi nerbitin LC bisa pakai uang cash 100%, pakai fasilitas LC yang disetting sama Mandiri dulu, itu bisa sampai 20 sampai 30 atau bahkan bisa 10% tergantung dari review dari risknya. Yang ketiga adalah pakai insurance. Nah, insurance itu yang mengcover 70% yang punya Bapak. Biasanya kalau insurance sekitar 30-an%. Ya Bapak cuma naruh 30%, itu bisa. LC bisa terbit, tidak perlu uang 100%. Nah, inilah LC bisa dibuat untuk kemudahan membantu transaksinya supaya lebih besar lagi, itu kita terbitin fasilitas LC dan insurance di LC. Nah, ini yang sudah, semoga penjelasan ini bisa menjadi terang. Oh, LC itu ternyata seperti ini nih. Lebih udah tahu apa sejarahnya LC dibuat, kenapa LC dibuat dari itu. Semua, moga-moga ini bisa menjalankan semua. Kalau ada pertanyaan, silakan. Nanti kita akan bantu jawab. Terima kasih semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Itu tadi yang sudah dijelaskan pemaparan materi dari Bapak Adhikara mengenai tahapan dan pertanyaan. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk bisa langsung mengirimkan pertanyaannya melalui chat ya. Dan ini sudah ada yang masuk dari Ibu Devi. Baik, saya coba bacakan terlebih dahulu. Tadi, jika seller ganti buyer karena buyer yang pertama tidak mau bayar, apakah dokumen-dokumen yang sudah sampai di bank tujuan harus diganti lagi atau cukup dengan dokumen yang sudah ada? Kemudian, sanksi seperti apa yang didapatkan oleh buyer jika tidak membayar LC? Baik, mungkin langsung dijawab saja ya Pak. Dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan jenis-jenis PL akan dijawab oleh Bapak Sigit. Kemudian yang terkait dengan LC yang menanggapi pertanyaan dari Ibu Devi. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bu Devi pertanyaannya. Oke, ini tergantung transaksinya Pak. Kalau misalnya buyer dari transaksi tadi non LC adalah berarti tidak ada garansi buyer. Yang itu berarti akan dokumen akan di bank tersebut. Nah, misalnya ganti buyer itu biasanya paling penggantian atau apa aja yang bisa gampang kita kirim lagi. Nah, kalau begitu juga di LC. Kalau LC begitu ada diskrepensi di dalam transaksi LC tersebut, berarti dia akan turun menjadi transaksi non LC. Itu izin dari si pembeli dulu atau si buyer. Nah, dari sini kalau buyer tidak mau membayar, maka dokumen akan tetap di bank. Kalau LC dan LC pun sama, stay di bank.
Kalau Bapak Kalau Ibu Bapak atau Ibu mencarikan atau lagi mencarikan dokumen, lagi kalau di dalam dokumen, LC kalau di dalam LC tidak bisa. tidak bisa. Kalau di non non LC LC itu masih bisa dicari bayar lagi. Kalau di non LC itu harus dokumen dibalikin dulu. Kalau di non LC dokumen masih bisa ditaruh di banknya tersebut, di bank penerima di Singapura, Pak Sigit, di banknya Pak Sigit di Singapura DBS. Cuman kalau non LC itu tidak bisa karena LC bersangkutan dengan LC yang pertama diterbitkan. Dokumennya akan dikirim balik sama bank, kecuali bank Mandiri menyatakan tolong hold dokumen, akan kirim bank selanjutnya, invoice yang selanjutnya akan kita kirimin atau perubahan akan kita kirim. Itu bisa terjadi. Ada perubahan misalnya BL yang harus dirubah, konsinynya, atau biasanya supaya aman BL-nya bukan ke aplikan, biasanya ke bank penerima. Jadi di endorse bank itu bisa, itu masih bisa. Makanya tergantung dari BL-nya. Apakah BL-nya ini sudah konsinynya bayar atau konsinynya silang. Kalau misalnya masih ke bank masih bisa di endorse, masih nggak perlu dokumen dikirim balik. Cuman kalau misalnya konsinynya udah orang lain, konsinynya udah bayar, itu akan susah. Jadi harus balik lagi. Begitu juga, makanya kalau di LC itu nggak bisa. Biasanya bank penerima dokumen akan langsung mengembalikan dokumen tersebut ke bank pengirim. Karena dia nggak mau ada risiko kelamaan megang dokumen berharga tersebut, sehingga jadi dia harus dibalikan. Biasanya kalau di dalam LC itu masih dikit, karena biasanya kalau non LC biasanya endorse konsinyenya bank DBS, jadi dia bisa endorse kemana aja. Nah, itu yang biasanya terjadi di dalam transaksi LC menjawab. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ya untuk pertanyaan dari Bu Devi dan juga jawaban yang sudah disampaikan oleh Bapak Adhikara. Mudah-mudahan sudah terjawab dengan jelas ya Ibu Devi ya. Namun jika memang masih belum clear, boleh silahkan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan juga boleh bisa langsung raise hand ya, atau ditunjuk tangan, nanti kita akan open kamera dan juga open mic, bisa langsung menyampaikan secara langsung. Nah, baik Bapak Ibu, ini masih ada pertanyaan dari Saudara Inas Uki. Oke, selamat, saya Uki dari PT Indotama Global Export. Ingin bertanya, yang pertama, bagaimana tahapan setelah kita menerima LOI? Kemudian yang kedua, bagaimana proses dari pembayaran SBLC dan DLC? Baik, silahkan bisa langsung dijawab ya Pak. Terima kasih. Oke. Kalau LOI itu kan letter of intent. Jadi sebelum kontrak itu terjadi. Nah, biasanya orang bank kita tidak ikut serta dalam sebelum sampai kontrak atau sampai LC itu terbit. Biasanya LOI itu antara buyer dan seller. Jadi itu akan terjadi sebelum LC itu terbit. Apakah yang harus dilakukan setelah LOI? Biasanya tergantung dari kesepakatan bersama. Oh, LOI itu biasanya tidak diikutin bank. Bahkan sampai kontrak pun bank tidak ikut serta dalam kontrak. Bank akan kontrak, setelah kontrak jadi baru kita akan melihat kontrak dan kita masukkan ke dalam LC. Kita bantuin untuk kita terjemahkan dalam bahasa LC. Nah, itu makanya kita tidak tahu, kita agak nggak mengikut sertakan LOI seperti apa, orang bank tidak akan ikut serta dalam situ, Pak. Jadi saya nggak bisa menjawab secara jelas setelah LOI itu apa, kita tidak pernah ikut campur. Sampai harus ke kontrak atau apa kita nggak tahu. Nah, makanya saya nggak kompeten untuk menjawab di daerah seperti itu. Nah, begitu tadi Bapak ada pertanyaan di LC, Document Letter of Credit. Nah, ini kadang-kadang di LC itu sebenarnya hanya singkatan penerjemahan dari LC. Sebenarnya LC itu LC, Document Letter of Credit, setahu saya itu adalah yang sama. Karena LC itu berdasarkan dokumen. Satu yang pertama saya cerita tadi, non LC dan LC. Biasanya ada orang bilangnya DLC. Nah, hati-hati karena saya yang sering terjadi adalah orang
dari luar negeri itu sok tahu-tahu tentang LC atau apapun itu, terus dia mengajarin satu yang di sini, terus setelah datang ke saya juga nggak ngerti apa yang diomongin, Pak. Nah, seperti DLC. Apa ini DLC? Padahal itu sebenarnya LC, sama. Itu membuat supaya orang-orang di Indonesia kayak, lu pada nggak ngerti ya? Oh, DLC ini kita pakai DLC nih. Itu saya udah coba sering ketemu yang kayak begituan, Pak. Nah, makanya saya tahu, Pak, Bapak istilah DLC itu banyak. Sebenarnya itu adalah LC, sama. Dan itu jangan membuat Bapak jadi bingung. Nah, nanti biasanya itu kan saya temuin, nggak apa-apa, saya ketemuin orang dari luar negeri manapun, boleh Pak, ketemu saya. Nah, apa sih, pertanyaan tadi ada juga bagus, adalah pertanyaan, apa sih bedanya LC dengan standby LC? Nah, kalau LC, format dan ininya sudah ditentukan, emang buat trading. Jadi, bisa nggak LC buat jasa? Kemungkinan nggak akan cocok. Bisa atau enggak? Di Indonesia namanya SKBDN, diterjemahkan, kalau dulu SKBDN itu masih UCP 500, kalau LC udah pakai UCP 600, jadi agak perbedaan di SKBDN sama LC. Nah, itu kalau di SKBDN, penjualan jasa tidak boleh 100%. Kalau di UCP masih diperbolehkan, cuman itu berbahaya. Ini yang menjadikan kalau pakai jasa, 100% jasa itu adalah kadang membuat jadi LC seperti LC bodong atau LC bohong-bohongan. Jadi dokumennya asal-asalan aja. Nah, itu kadang-kadang Bang, kita sebagai orang Bang udah tahu nih, wah cuma jasa doang, bahaya. Nah, jadi kita udah ada feeling di situ. Oh, nah, makanya transaksi SKBDN di peraturan Bank Indonesia-nya tidak ada, Bang. Nah, kenapa ada SBLC? Nah, ini untuk mencakup supaya yang tidak bisa di-cover dengan LC itu menggunakan SBLC. Kalau LC itu menggunakan MT700 Swift code-nya, jadi Bapak kalau tahu ini LC atau enggak, cukup lihat di atasnya ada tulisan MT700 atau bukan. Kalau 700 berarti Bapak itu LC. Kalau dia bilang ini 700 berapa, dia bilang bukan LC itu, Pak. Itu 700 LC. Nah, yang kedua adalah SBLC menggunakan MT760. Nah, jadi akan beda transaksinya. Kalau LC760 atau SBLC itu adalah formatnya bebas. Jadi Bapak tulis apapun di situ bisa, tergantung dari kemauannya Bapak. Sesuai kontrak dimasukin pun di situ boleh. Kalau LC ada batasan-batasan yang bisa dimasukin atau enggak yang di dalam kontrak. Cuma kalau di SBLC mau dimasukin semua kontrak-kontraknya pun bisa. Memungkinkan, cuma nggak ada paduan yang pas untuk itu. Makanya kalau saya akan lihat dulu transaksinya seperti apa. Oh, apa yang paling cocok adalah pakai ini, Pak. Pakai ini. Kalau Bapak transaksinya SBLC. Nah, itu nanti akan dilihat dari transaksinya seperti apa. Aman nggak supaya buat SBLC ini? Kita aman nggak buat Bapak sebagai seller? Aman nggak Bapak buat itu? Akan dilihat, harus melihat detail dari isi SBLC itu. Nah, makanya bank, kita sebagai bank, kalau terima LC, itu akan kita kasih lanjutin ke si seller. Cuman kalau SBLC, itu akan kita cek dulu. Khusus buat SBLC, kita akan cek dulu. Ini ngebahayain Bank Mandiri atau enggak? Nah, itu ada SBLC yang bisa kita tolak langsung. Jadi kita terima, kita langsung tolak. Kita tidak terusin ke seller. Itu bisa terjadi. Karena ini membahayakan bank, membahayakan yang ada di sini, mendingan kita tolak. Boleh, kita tolak seperti itu. Jadi, begitu Bank Mandiri terima LC, kita akan cek juga. Cuman biasanya LC akan diterusin, nggak ada gendala. Cuman kalau misalnya khusus SBLC, karena dia harus baca itu harus ada review dari legal. Kita lihat kondisinya seperti apa, apapun seperti term and condition seperti apa, memungkinkan nggak ini di jalan di Indonesia, kita bisa tolak. Nah, makanya nggak semua SBLC yang kita bisa terima. Hanya SBLC khusus saja yang bisa diterima di Mandiri. Begitu juga sama bank-bank lain yang pernah saya alami di Bank ASBC, itu juga saya mengalami yang sama. Moga-moga ini bisa menjawab. Baik, terima kasih, luar biasa ya jawabannya.
Bagaimana Ibu? Apakah sudah tercerahkan ya? Jika memang masih belum, silahkan nanti bisa menghubungi tim admin kami dan kita juga bisa open inquiry. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan permintaan harga, nanti bisa dicek juga oleh Ibu Hardiati sebagai tim admin kami. Baik, pertanyaan selanjutnya ini baik untuk beliau menanyakan perihal BL nih. Bisa langsung dijawab nanti oleh Bapak Sigit ya. Apakah BL Telex dengan original sama fungsinya dan kenapa terkadang permintaannya berbeda? Jadi kadang-kadang customer minta yang Telex, ada kalanya juga minta yang original. Dan beliau menginginkan penjelasan fungsi dari BL Telex dan original. Silahkan Pak Sigit. Ya, sebenarnya berbeda ya antara BL Telex dan original. Mungkin dari isunya pertama adalah original. Jadi persyaratan Telex itu adalah harus memberikan original itu. Jadi bahasanya Telex itu kita sudah menyerahkan pertamanya akan diisut original, ya. Jadi misalnya sebelumnya si customer belum bayar. Karena belum bayar, maka si shipper akan menyimpan BL itu atau mengisut BL itu original. Kemudian karena sudah mungkin barangnya sudah sampai atau mungkin ada pembayaran yang belum terbayarkan, terus kemudian bayarnya bukan pembayaran, maka si buyer lebih meminta cepat agar dilakukan Telex. Yang ribet dan susah orang tuh nyari bakalnya. Halo, ya. Jadi antara Telex dan original sangat berbeda. Jadi Telex itu tidak si shipper tidak memerlukan pengiriman original dokumen atau BL ke buyer. Karena sudah diserahkan atau sudah di endorse menjadikan bahwa itu sudah bisa dirilis tanpa harus memberikan original dokumen di negara tujuan. Seperti itu ya mungkin. Mudah-mudahan bisa terjawab ya Ibu Wahyu terkait dengan pertanyaannya untuk perbedaan antara Telex dengan original. Baik, selanjutnya ini pertanyaan untuk Bapak Andi kembali. Ada dari Ibu Ziliwu. Jika ada masalah dengan barang atau tidak sesuai dengan packing list, sementara LC sudah dibayarkan oleh buyer. Nah, apakah buyer bisa menginstruksikan ke Bank Mandiri untuk menahan uang yang sudah ditransfer oleh Bank DBS? Oke, kemudian pertanyaan yang kedua masih dari beliau. Expired LC biasanya berapa lama? Silahkan Pak, bisa langsung dijawab. Siap. Ini pertanyaan Bu Dewi, masalahnya barang tidak sesuai dengan packing list, sementara LC sudah dibayarkan. Nah, ini kita harus lihat dulu, berarti kan ada kesalahannya, kemungkinan berarti ada di banknya. Kalau seperti ini, harusnya diskrepensi, kenapa bank bayar? Nah, ini harusnya tanggung jawab dari si bank pembayar. Selama itu ada perbedaan, harusnya ada perbedaan antara barang goods dan packing list berbeda, yang dari si agensi atau si packing list yang dari nasabahnya, terus sama yang dari pengiriman itu dari BL berbeda, itu harusnya ada diskrepensi dan tidak dibayar harusnya. Kenapa ini bisa dibayar? Berarti ada kemungkinan adalah bank itu salah dalam itu. Nah, itu Ibu bisa komplain ke banknya tersebut. Kok ini saya bisa dibayar? Harusnya enggak nih. Nah, itu bisa diminta. Bisa nggak sih ke bank untuk stop payment itu? Karena sudah kekirim, biasanya kita berhubungan langsung tuh sama banknya. Karena saya pernah kerja di bank koresponden bank, jadi saya tahu how to pay the LC sama untuk melakukan penyetopan. Kita bisa kunci di koresponden banknya. Nah, kita bisa kunci, tolong stop dulu paymentnya ini sebelum itu. Nah, itu bisa. Cuman itu azas minta tolong. Seharusnya kalau udah di payment, itu udah nggak bisa. Kalau udah lakukan. Cuman masih memungkinkan, karena payment sudah jalan.
kesalahan di bank. Cuman bank kan biasanya punya relationship dengan korespondennya sama bank yang penerima. Kalau bank penerimanya susah dihubungin, itu akan lebih susah. Cuman kalau misalnya banknya masih bisa kita hubungin, kita kontak, kita minta tolong paymentnya di hold dulu, ini ada diskrepensi. Kita menemukan diskrepensi, tolong di hold dulu. Itu masih memungkinkan. Cuman sudah dibayarkan atau belum kan bisa akan menjadi hal yang berbeda. Bisa stop, kita masih bisa usahakan. Cuman kalau misalnya itu udah dibayar, Ibu bisa klaim ke bank tersebut biar dia yang ngurus. Misalnya Bank Mandiri melakukan kesalahan itu, ya udah berarti salah. Itu kesalahannya Mandiri harus betulin. Saya pernah nggak melakukan itu? Alhamdulillah belum pernah, karena ya kita pemeriksa di Bank Mandiri sudah menjalani ini cukup lama. Biasanya udah expert yang urus dokumen. Saya nggak bisa kok ngurusin dokumen. Cuman kalau saya tahu komplain dari ini, saya bisa itu. Biasanya sih kemungkinan malah Mandiri melakukan diskrepensi yang harus diminta. Oh itu kalau misalnya ada satu bank menyatakan diskrepensi, bisa diklaim sama bank yang pengirim dokumen. Kok ini diskrepensi sih? Kita beradu dengan hukum. Biasanya Mandiri malah digituin. Kok ini nggak dibayar-bayar sih? Ada diskrepensi. Wah itu nggak harus diskrepensi. Nah itu biasanya seperti itu Mandiri malah. Nggak pernah ada kecolongan untuk itu. Malah kita Bank Mandiri yang paling susah pembayarannya. Ya kita mementingkan pembayaran. Biasanya semua bank pun akan seperti itu. Jadi mendingan kita lakukan diskrepensi di awal, baru itu bisa, daripada kita ngejar payment seperti yang kejadian seperti ini. Ya. Untuk yang kedua, expired LC biasanya berapa lama? Nah, ini tergantung di kontrak juga. LC mau berapa lama? Itu tergantung di kontrak, tergantung dari trade cycle-nya. Misalnya shipment-nya berapa lama, ngurusin dokumen berapa lama, itu udah tergantung dari situ. Nah, nanti biasanya disparein. Menghabiskan waktu transaksi ini menghabiskan waktu 3 bulan. Oh, berarti harus 4 bulan atau 5 bulan deh kita sparein. Biasanya seperti itu. Karena penerbitan LC per 3 bulan. Jadi Ibu nerbitin 1 bulan sama 3 bulan sama. Nerbitin 4 bulan sama 6 bulan sama. Jadi itu tergantung dari kontrak juga. Makanya misalnya sebulan ya jangan dimentokin sebulan. Ya 2 bulan aja atau 3 bulan toh harganya sama juga. Biasanya seperti itu. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Baik, jelas sekali ya untuk jawabannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada kesempatan nih kurang lebih 10 menit ke depan. Jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, silakan untuk bisa langsung menuliskan via chat atau juga bisa mengajukan pertanyaan langsung, bisa open mic dan bisa dijawab langsung oleh Bapak Sigit ataupun Bapak Adi. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih Pak tadi ya. Untuk LC, jika ada kekurangan dokumen, apakah LC itu bisa tetap dijalankan atau gugur atau seperti apa? Misalnya ada salah satu nih dari beberapa persyaratan dokumen, ternyata ada kurang 1 atau 2 misalnya seperti. Oke, pertanyaannya bagus juga nih. Apa yang terjadi kalau dokumennya tidak bisa dipenuhin sesuai dengan LC? Balik lagi, itu akan dicegat. Kalau saya seller, kan tadi saya bawa dokumennya ke Bank Mandiri. Bank Mandiri itu kan sudah menemukan dokumen ini ada perbedaan tadi. Ini harus dibetulin. Bapak mau betulin atau tidak? Nah itu ada pilihan. Jadi nanti ada SPOM yang menyatakan Mandiri juga nggak mau disalahin. Kita udah nemuin, Bapak harus tanda tangan. Pak ini ada kesalahan, ada kekurangan dokumen. Dokumen ini boleh dikirim atau Bapak mau betulin. Oh saya bilang, betulin aja. Ya, Bank Mandiri berdasarkan surat itu akan mengirim dokumen ini ke Bank DBS. Bank DBS pasti akan menemukan sama. Ada diskrepensi di dokumen tersebut. Balik lagi, kalau sudah ada penemuan diskrepensi, berarti adalah penentuan pembayarannya ada di pembeli. Jadi haknya membayarnya si bank penerbit itu akan lenyap dan dia harus menanyakan lagi ke pembeli. Jadi sama, apapun itu setiap ada diskrepensi yang ditemukan oleh bank pembayar atau bank penerbit, itu dia akan langsung menanyakan ke ini. Itu tidak hangus, cuman LC-nya tetap bisa dibayar asal harus ada izin. Begitu juga ada biasanya kalau LC-nya expired, nih
ini yang apa namanya diskrepensi yang tidak bisa dibetulkan. LC-nya contohnya LC-nya expired atau shipment date-nya Bapak udah ditentukan cuman telat. Nah, ini menentukan. Nah, ini biasanya LC-nya udah pasti diskrepensi, nggak bisa dibetulin lagi, bukan masalah dokumen lagi. Nah, Bapak mau kirim, boleh aja. Itu akan dibayar tetap asal ada akseptasi atau dari persetujuan dari si buyer, bukan dari banknya. Prinsip LC-nya sudah gugur dan dibayarnya si bank penerbit udah gugur. Jadi itu harus ada akseptasi lagi dari. Bisa nggak? Tetap bisa. Tetap bisa. Selama LC-nya itu belum expired, ya bisa aja. Dan itu banyak terjadi di Indonesia. Biasanya SKBDN yang dari Wika atau Karya udah expired, udah Bapak klaim aja nanti kita accept kok. Bapak pasti akan dibayar, itu bisa terjadi. Atau ada juga kalau tadi prinsipnya LC adalah kita terima LC dulu, baru kirim barang. Ada juga yang kirim barang duluan, baru terima LC. Sebenarnya bukan lazimnya di dalam LC, cuman bisa terjadi, bisa aja. Nanti tinggal di dokumennya, yang di 47A, persyaratannya udah shipment before LC terbit diperbolehkan, itu boleh juga. Makanya LC sebenarnya yang tadi saya ceritakan adalah LC yang seharusnya terjadi. Cuman kadang-kadang ada LC yang di dalam pengalaman perjalanan itu agak-agak suka-sukanya bayar sama sales asal mereka setuju dan mereka bayar. Intinya buyer mau accept itu pasti akan dibayar. Cuman ada kemungkinannya buyer menolak bisa terjadi. Itu aja. Makasih. Baik Pak Adhikara, terima kasih untuk penjelasannya ya. Artinya berarti tadi kalau ada kekurangan dokumen, walaupun itu satu tetap tidak bisa ya Pak ya. Dan tadi juga disinggung selama LC-nya belum expired. Nah ada juga yang customer kami pernah didapati bahwa mereka masih dalam tahap negosiasi nih Pak. Tapi ternyata LC-nya itu sudah diproses. Nah rupanya setelah confirm itu space-nya tidak dapat nih Pak. Kalau itu dari shipment dari Bangkok, dari lem cabang ke USA. Nah, benar-benar ini kontainernya lagi shortage sekali sampai pada akhirnya LC itu expired. Nah, kalau memang sudah seperti itu, apakah bisa diaktifasi kembali atau LC itu harus buka ulang dari awal atau seperti apa nih Pak Adi? Tanyanya bagus juga nih. LC expired, mungkin karena nunggu shipment-nya belum turun-turun, shipment-nya belum dapat jadwal ya. Tadi ceritanya ya, shipment-nya belum jadwal, jadi dokumen nggak bisa dilengkapin. Sedangkan LC ini udah expired. Ada dua cara untuk supaya mengatasi satu LC expired ini. Pertama, kalau udah setuju sama bayarnya sana baik, biasanya kirim aja, tidak ada perlu amend. Cuman yang paling bagus sebenarnya LC-nya di amend, expired-nya diperpanjang dulu oleh si buyer. Nah itu demi keamanan si seller, penjual adalah amend yang paling bagus. Cuman biasanya kan udah hubungan baik tuh antara seller sama itu. Wah nanti tambah biaya lagi nih, saya harus terbitin nambah tenor tuh nambah biaya. Nah itu bahaya. Nanti ada biaya lagi nih, keuntungannya saya jadi berkurang nih. Nah itu biasanya negosiasi lah antara buyer dan seller. Udahlah kirim aja, toh nanti saya akan accept, memungkinkan juga. Jadi emang ada dua cara untuk ini. Untuk lebih aman adalah di amend LC-nya. Cuman kalau udah ada hubungan baik, ya boleh aja kirim aja. Nanti saya accept kok dibayar juga. Gitu. Itu yang bisa terjadi di bank. Baik, terima kasih banyak ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan Bapak Ibu sekalian pelaku eksportir yang ingin melakukan transaksi pembayaran menggunakan LC. Ini masih ada pertanyaan lagi nih Pak dari Bapak Muhammad dari PT Wansya Indotama Jaya. Izin bertanya, apa kelebihan dan kekurangan menggunakan LC? Jadi pastinya ada kelebihannya dan juga ada sisi kekurangannya mungkin ya Pak Adi. Boleh disampaikan, silakan Pak Adi. Siap. Ya, sisi kekurangannya ada ya, tadi saya sudah cerita. Cuman emang LC itu adalah transaksi yang paling aman sekarang saat ini yang ada di dunia. LC itu paling aman untuk transaksi yang penjual dan pembelinya belum saling kenal. Itu transaksi paling aman. Cuman yang tadi saya bilang, kekurangan LC apa?
Satu, bank tidak berurusan dengan dokumen originalitas dari sebuah dokumen tersebut dan barang tidak bisa dicek. Mungkin ini yang harus dikembangin di LC. Bank bisa ngecek di mana, di pelabuhan dokumen. Nah itu mungkin akan jadi lebih aman. Cuman itu bisa diatasin dengan inspection dari pihak ketiga. Kalau ada kemungkinan nih dokumen semua dipalsuin, bank tidak bisa menahan pembayaran tersebut karena itu sudah sesuai. Jadi kalau yang pinter pemalsuan LC itu dia bisa masukin dan bank bisa kecoh, itu bisa ada terjadi. Nah ini yang bahayanya cuma satu di sini. Itulah salah satu kekurangannya LC. Cuman biasanya kita orang bank udah apal, walaupun ini nggak original, kan kita udah biasa terima tuh dari ini. Cuman emang kita nggak diwajibkan untuk itu. Cuman orang bank sebagai demi ngamanin nasabahnya, kita juga belajar kan. Wah ini dokumennya kayaknya agak beda nih. Nah biasanya kita akan membantu nasabah. Pak ini kayaknya dokumennya palsu. Biasanya seperti itu. Bapak harus cepat-cepat melakukan ke pengadilan untuk penyetopan LC ini. Kadang-kadang seperti itu bisa terjadi. Cuman emang bank tidak mau diwajibkan untuk melihat originalitas dari dokumen. Dan bank tidak berurusan dengan barang. Itu yang harus diantisipasi untuk dari pihak seller. Dari penjual. Karena penjual uangnya udah dikunci bank penerbit bahwa setiap LC yang sesuai, dokumen yang sesuai dengan LC itu akan langsung dibayar. Nah sekarang resikonya ada dikit dibayar. Kalau dari 2 transaksi tadi, seller yang punya resiko dan di sini ada bayar sedikit, ada resiko ya dikit lah ya. Kalau barang nggak sesuai, jadi makanya bayar. Kalau saya ada nasabah yang mau nerbitin LC, kalau buat seller aman, nasabah saya seller. Cuman kalau buat applicant itu harus benar-benar LC-nya harus benar-benar dibuatin sesuai dengan kontrak dan harus dijagain. Nah itu biasanya sales trade atau kita orang trade itu akan membatasin gimana ya supaya ngakalinnya. Makanya kita banyak buat draft LC itu akan panjang kalau macam-macam seperti batu bara. Nah itu akan ada trik-trik khususnya yang harus kita hadapin. Batu bara itu kalau mendingan istilahnya ada diskrepensinya langsung nggak bisa dibayar, nih bahaya Pak, ini nggak. Nah itu kita biasanya yang membantu si pembelinya itu juga. Jadi makanya LC itu cuma satu, bahayanya agak ada bahaya dikit untuk si seller. Padahal 2 transaksi sebelumnya adalah menguntungkan si seller. Cuma dengan transaksi ini kenapa? Uang buyer sudah dikunci. Nah ini agak sedikit tricky buat si buyer untuk menerbitkan. LC itu harus dibahas benar-benar mengenai pembuatannya, keamanannya gimana untuk si buyer. Baik, luar biasa sekali ya dengan kelebihan dan kekurangannya. Mudah-mudahan Bapak Muhammad tercerahkan ya Pak ya. Dan mudah-mudahan perusahaannya bisa mulai melakukan proses pembayaran menggunakan LC dan tentunya nanti bisa menggunakan Bank Mandiri juga ya Pak Adi ya. Siap, nanti free konsultasi dengan Pak Adi jika masih ada yang belum jelas. Baik, kemudian ini ada pertanyaan lagi luar biasa ya untuk antusias dari Bapak Ibu sekalian. Ada dari Ibu Amalia, saya mau tanya dengan contoh kasus. Nah, Pak Adi nih, beliau memberikan contoh kasus ya. Jadi dalam LC kan ada beberapa jenis pembayaran. Nah, misalnya saya dengan bayar ke LC dengan pembayaran DP 30%. Sisanya setelah dokumen original diserahkan ke bank. Statement memerlukan waktu perjalanan selama 45 hari. Apakah LC tersebut bisa nanti bagaimana dengan bayarnya di sana? Adakah garansi untuk bayar jika barangnya tidak sesuai? Silahkan Pak. Nah, ini lumayan tricky juga masalahnya ini. Pertama, LC itu jadi ada 2 jenis, ada beberapa jenis LC. Nah, ini ada LC DP. Berarti DP itu LC-nya berarti bisa klaim pembayaran dulu sebelum dokumennya ada, sebelum pengiriman barang. Berarti ada LC namanya itu adalah Red Close LC. Nah, itu ada istilahnya di perdagangan atau di perbankan itu ada Red Close LC atau LC dengan DP. Nah, LC dengan DP itu biasanya klaimnya dokumennya cuma invoice. Invoice klaim 30%, misalnya 300.000 US. LC-nya 1 juta 300.000 aja. Jadi LC-nya cukup
pakai invoice itu dia klaim. Nah, habis itu tunggu bayar. Cuman biasanya kita orang bank, Pak, daripada susah-susah dia pakai DP, pakai DLC, mendingan Bapak titi aja. Toh nggak ada dokumen apa yang harus dikirim. Biasanya saya lebih simpel buat nasabah juga. Udah Pak, LC-nya dikirim, DP-nya dikirim aja pakai ini. Buat bank adalah lebih seneng pakai LC karena pembiayaannya akan lebih banyak. Cuman kalau menurut saya mendingan nggak ada dokumen, kirim aja pakai TP, nanti dijelasin di LC sudah TP by down payment, by itu bisa dijelasin seperti itu di LC untuk mempermudah segala sesuatunya di lapangan. Kalau saya mendingan seperti itu kalau ketemu nasabah yang ada DP. Cuman bisa nggak dijembatanin oleh LC? Bisa. Namanya kita menggunakan LC, istilahnya harus ada tulisannya di LC, itu adalah LC red clause LC. Kalau tanpa ada tulisan itu DP tidak akan bisa muncul. Nah, itu ada red clause. Nah, itu yang kedua. Yang pertama adalah pembayaran buka DP dengan sisanya dibayar 2 minggu setelah dokumen original diserahkan ke bank. Nah, dokumen setelah 2 minggu setelah dokumen ini berarti kan harus disaratin di LC atau di LC-nya nih. Berarti presentasi date-nya harus cepat. Karena pengiriman barang, kalau Ibu harus nguncinya dari presentasi date aja. Mintanya presentasi date-nya, kalau Ibu sebagai seller, Ibu nggak masalah. Cuma sebagai buyer, berarti kan Ibu, aku tergantung Ibu mau jadi seller atau buyer. Kalau jadi seller, Ibu harus cepat-cepat, jangan dibatasin. Kalau begitu dokumen lengkap, barang udah dikirim, sebisa mungkin Ibu langsung klaim pembayarannya. Di LC itu nanti ditentukan, misalnya setelah klaim pembayaran, dia akan ditulisin pembayaran akan dijatuhin. Asal Ibu udah klaim dulu dengan dokumen, itu bisa diatur pembayarannya. Yang jelas dokumen itu harus masuk dulu ke bank. Kalau Ibu sebagai seller, nggak masalah seperti itu. Bank yang mengontrol dari LC tersebut. Jadi Ibu tinggal datang aja ke bank, terus habis itu bank akan ngatur, oh pembayarannya boleh diterima setelah tanggal segini, tinggal diatur. Nah, di LC itu tinggal masalah dokumen tersebut. Bisa nggak sampai ke banknya kapan? Kalau Ibu sebagai buyer, Ibu butuh cepat-cepat kayak ke Singapura. Oh ya, dokumennya harus cepat. Begitu kirim, harus shipment date-nya, latest shipment date-nya hari ini. Nah, Ibu harus cepat-cepat juga terima dokumen. Ya, dokumen harus diru deh. Harus cepat-cepat juga, nanti pembayaran nanti tergantung LC. Tinggal diatur aja LC. Itu bisa terjadi. Diserahkan ke bank. Nah, ini waktu perjalanan selama 45 hari apakah tersebut bisa dicairkan duluan? Nah, ini berarti LC-nya kita bahas satu-satu, berarti LC-nya dalam bentuk usance. Nah, LC-nya usance, dokumen tadi udah diterima. Tadi seperti saya terima, berarti di sini ada 3 case. Payment-nya bisa diatur di LC. Kalau DP bisa pakai LC red clause LC atau dengan DP langsung, itu bisa udah diatasin. Ketiga adalah DP payment, asal dokumen udah masuk, tinggal pembayaran bisa diatur sesuai kemauan si buyer, itu bisa diatur. Nah, yang ketiga adalah LC ini Ibu adalah LC site atau LC usance. Kalau Ibu terima ini adalah LC usance 45 hari. Jadi yang tadi saya bilang LC site itu 45 hari kerja, LC akan dibayar. Cuman kalau ada tulisan usance 45 hari setelah BL date atau setelah invoice, itu tergantung nanti 45 hari, biasanya 45 hari dari apa? Kalau di LC nggak boleh, cuma 45 hari itu nggak boleh. Biasanya 45 hari after BL date, jadi jelas hitungannya. 45 hari after invoice made atau 45 hari after BAST atau apapun itu. Jadi harus jelas patokannya apa. Makanya pembukaan LC akan ditanya, oke, kita contohin aja after BL date, 45 hari after BL date. Oke, kita hitung 45 hari setelah Ibu masuk dokumen BL date, misalnya hari tanggal 1 Ibu kirim goods-nya dan siapin dokumen, tanggal 2 Ibu masukin ke Mandiri proses 2 hari 3 hari, tanggal 5 Bank Mandiri, tanggal 3 Bank Mandiri sehari aja, Bank Mandiri kirim. Ada pembetulan udah selesai Ibu, tanggal 3 Ibu kirim. 45 harinya berarti tanggal 30 tambah tanggal 18 bulan depan. Harusnya pembayaran 18 bulan depan. Nah, ini sama Mandiri, kalau Bank Mandiri yang punya LC-nya, bisa nggak sih dicairin dipercepat? Bisa. Tergantung dari akseptasinya tadi. Bank sana udah
sedia bayar. Nah, aseptasi itulah yang menjadi base untuk Mandiri mau nggak ngebiayain atau mencairkan duluan. Misalnya dari Bank DBS tadi, Bapak kalau LC-nya side atau tunai akan dibayar langsung 5 hari. Cuman kalau dia LC-nya usance 45 hari after BL date, nah ini LC-nya akan 5 hari itu Bank DBS akan kirim ke Bank Mandiri. Hai Bank Mandiri, ini SWIFT saya keluarkan untuk meng-accept LC dengan nomor sekian yang jatuh tempo pada tanggal 18 bulan kemudian saya akan bayar. Nah, berdasarkan itu akseptasi dari bank itu, Bank Mandiri mau. Cuman Bank Mandiri akan lihat dulu banknya bank siapa nih. Kalau banknya bank dari India, Bank Mandiri nggak mau. Cuman kalau banknya bank dari Singapura, Bank Mandiri akan coba karena ini bisnis dari LC, dagingnya justru di sini. Base yang paling menguntungkan adalah dari situ sebenarnya Mandiri pasti akan mau membiayai ini, cuman akan kelihatan itu kalau berdasarkan acceptance bank. Ada juga berdasarkan dari Bank Mandiri yang tanpa accept pun kita akan bayar. Nah, Ibu harus buat fasilitas. Jadi ada dua. Apakah Ibu punya fasilitas? Akan kita lihat. Pak, saya mau cairin LC ini yang usance 45 hari after GL date ini, boleh nggak? Oh, Ibu harus setting limit dulu, fasilitas dulu di kita. Oh, boleh, boleh. Bisa, setelah itu gampang tanpa akseptasi. Cuman kalau Ibu nggak punya akseptasi, kita masih bisa berdasarkan dari akseptasi bank pembeli. Gitu. Semoga bisa menjawab, Bu Amelia. Baik, luar biasa sekali ya untuk pertanyaan dari Bu Amalia dan juga jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Adi. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Rosadi. Selamat siang Pak, saya Rosadi, izin bertanya, ada komisi tertentukah untuk bank yang mengeluarkan LC? Boleh silakan langsung dijawab Pak untuk pertanyaannya. Untuk Ya, LC tadi ada biayanya Pak. LC ada biayanya Pak, tergantung dari jaminan yang dipakai. Kalau tadi yang pakai 100% yang paling murah adalah 0,125 per 3 bulan. Itu yang paling murah. Jadi kalau Bapak punya uang 100%, goblok bisa direkturnya, pakai depositonya direkturnya, depositonya perusahaannya, itu paling murah adalah 0,125 per 3 bulan. Nah, kalau yang kedua adalah pakai fasilitas. Pakai fasilitas, Bapak hanya naruh sekitar 20% atau 10%. Bahkan ada yang sampai 5% pun ada, kalau tergantung dari fasilitas yang diberikan berapa. Nah, itu 2 kali lipatnya, biasanya 0,25 per 3 bulan. Nah, karena Bapak dipermudahkan, Bapak nggak perlu 100%, biasanya konsentrasinya biaya. Nah, yang ketiga yang lebih mahal adalah pakai insurance. Insurance nggak perlu Bapak setting limit, bisa nerbitin LC dengan 30%. Nah, itu biasanya paling gede tergantung dari insurance-nya. Mungkin sekali terbit bisa 1% atau 2% tergantung dari insurance-nya. Nah, itu yang komisi-komisi yang harus dibayar untuk penerbitan LC aja. Nah, ada biaya-biayanya sih di dalam LC. Ada Pak biayanya. Biaya untuk akseptasi itu ada biayanya. Biaya pengiriman dokumen pun ada biayanya. Biaya reimbursement juga ada. Nanti cuma akan ada detail di setiap pembayaran LC akan ada berapa biayanya ini, biaya ini akan ada semua akan ada. Misalnya Bapak sebagai nasabah Mandiri untuk ekspor itu akan detail. Ada potongan dari insulin banknya berapa, ada potongan dari pengiriman duitnya berapa, itu akan jelas akan ditulis di dalam advice debitnya atau advice kreditnya, kenapa masuknya ada pemotongan jenis ini, itu akan jelas. Itu Pak. Semoga bisa menjawab pada tadi. Baik, kemudian ini pertanyaan terakhir mungkin ya Pak ya, karena memang sudah pukul 11 lebih. Ada dari Bapak Andika Permana, ingin bertanya Pak, misalnya kita pakai under name ke perusahaan ekspor, terus kita punya, apakah kita harus memberitahukan ke perusahaan ekspor kita tentang kesepakatan buyer? Silahkan Pak Adi. Wah, ini lucu juga nih. Ada case-case yang luar biasa juga nih. Kita perusahaan ekspor, kita punya pembeli dengan cara LC. Apakah kita harus memberitahukan perusahaan ekspor kita tentang kesepakatan kita dengan buyer? Oke, gini. Untuk LC yang bisa menerima sekarang adalah siapa sih yang bisa menerima LC? Yang bisa menerima LC adalah semua perusahaan. Perorangan pun boleh.
Cuman kalau kita mau nerbitin LC, perorangan tidak bisa. Cuman kalau kita mau nerima LC, itu boleh. Nah, kalau kita tahu ini, bank biasanya akan melihat siapa yang sudah penerima. Begitu dia kirim barang, kita akan tanya izin ekspornya. Punya enggak? Kalau nggak sesuai, kita tidak akan dokumen apa itu seperti itu. Nah, apakah ini diperbolehkan? Harus dilihat di LC-nya dulu. Boleh pakai izin ekspornya atas nama PT ini. Nah, kalau dibolehkan, berarti boleh. Misalnya saya menerima itu LC atas nama saya atau PT saya, PT A. Terus ternyata yang ekspor PTB. Nah, boleh nggak kita mengekspor pakai nama PTB dan LC bisa akomodir? Itu harus semuanya tertulis di LC. Kalau LC tidak menyatakan itu, berarti hanya boleh saya sebagai pengekspornya nama saya, nggak boleh nama lain. Cuman kalau di LC boleh, penama yang ekspor boleh dari siapa aja. Nah, itu boleh. Boleh atau enggak sebenarnya ada di LC. LC based on contract. Nah, itu semuanya harus tercantum, makanya harus sepakat dulu di draft LC-nya. Oh, kita maunya seperti ini. Si seller harus, oh saya nggak punya izin ekspor, saya harus diwakilin sama PTB nih untuk ini. Nah, itu harus tercantum juga semua di draft LC. Dan di LC itu harus tercantum. Kalau enggak, yang akan bisa LC itu akan ada diskrepensi. Boleh nggak sih kirim kita berdasarkan itu? Boleh aja. Cuma akan ada diskrepensi. Keamanan pembayarannya akan terjadi. Ya, tidak akan dibayar. Nah, ini akan membuat LC jadi tidak berfungsi maksimal. Seperti itu, Pak. Apakah kita harus memberitahukan perusahaan? Ya, perusahaan ekspor ya harusnya memberitahu sih, Pak, seperti apa transaksinya. Cuman saya punya solusi buat seperti Bapak ini. Ada namanya transfer LC, Pak. Nah, transfer LC apa, Pak? Ini kita sebut kalau secara gampangnya LC calok. Pak Sigit beli saya sepatu. Wah, saya sepatunya, cuma saya relationship sepatu sama Pak Sigit tolong buat LC ya ke saya. LC tolong dibuat transferable. Nah, di dalam LC itu akan ditulisin LC transferable. Nah, saya bisa transfer LC ini ke PTB sebagai supplier saya untuk Pak Sigit. Nah, LC ini saya transfer ke PTB. PTB akan kirim ke Pak Sigit, cuma invoice-nya akan masuk ke saya karena LC-nya dari saya. Nah, nanti saya kirim dokumen itu, saya rubah invoice-nya atas nama saya ke Pak Sigit. Nah, itu lebih enak. Sebenarnya flow ini yang lebih enak. Daripada Bapak bingung-bingung tadi seperti itu, mendingan Bapak pakai cara transfer BSI. Yang ekspor tetap yang sana, dia nggak tahu bayarnya Bapak, aman Bapak sebagai relationship sama Pak Sigit, jadi Pak Sigit nggak bisa langsung ke suppliernya, itu juga bisa diamani seperti itu. Jadi ini biasa terjadi kalau banyak kita terima yang transferable itu dari Singapura. Singapura nggak punya bahan kan, nggak punya bahan baku. Nah, biasanya kita terima LC transferable itu dari Singapura. Nah, itu lebih enak. Kita jadi pengekspor, kalau Singapura tetap jaga maintain sama itunya. Seperti itu yang biasanya saya akan rubah. Kalau Bapak ada masalah dengan seperti ini, akan seperti itu, Pak. Ya, mungkin LC aja di transfer aja LC-nya supaya lebih aman. Saya jaga pasti juga sebagai aset saya. Saya juga sebagai pasti supaya nggak tahu juga bisa langsung mungkin terjadi. Jadi lebih mudah seperti itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Adi ya untuk penjelasannya yang sangat luar biasa. Mungkin jika memang masih ada, boleh satu penanya terakhir lagi, bisa langsung open mic ya Bapak Ibu sekalian. Masih seputar tema kita terkait dengan tahapan pembukaan LC untuk ekspor. Silakan Bapak Ibu sekalian, bagi yang masih mau mengajukan pertanyaan, kita berikan kesempatan satu penanya terakhir ya. Silakan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami juga untuk like dan subscribe YouTube kami di KAI Ocean ID, dan juga mohon untuk follow Instagram kami KAI Ocean ID, Facebook kami di pt.kaiocean. Silakan Bapak Ibu, bagi yang masih mau mengajukan pertanyaan, boleh bisa langsung raise your hand dan bisa open mic serta mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Bapak Sigit ataupun Bapak Adhikara. Apakah masih ada? Silakan Bapak Ibu. Baik, baik, mungkin sudah cukup kali ya Pak ya.
Luar kasih juga bagi Pak Adi dan juga Pak Sigit untuk pemaparan jawabannya. Sepertinya sudah cukup untuk sesi tanya jawab kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kami informasikan bahwa PT K Ocean Indonesia ini tergabung di keagenan luar negeri dan domestik seperti GLA, Global WSA, Easy Network, dan juga Alfi Ilva. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin melakukan pengiriman barang baik ekspor maupun impor dari dan sampai ke end user, baik di negara asal sampai dengan negara tujuan, dari mulai pengambilan barang, itu Bapak Ibu bisa langsung menghubungi kami dan kami bisa mensupport untuk pengiriman port to port, bisa semuanya. Dan untuk konsultasi terkait dengan ekspor, Bapak Ibu bisa menghubungi admin kami, Ibu Hardiati, yang mana nomor teleponnya sudah kami kirimkan melalui chat, dan kami juga akan kirimkan melalui WhatsApp group. Baik, sebelum closing Bapak Ibu sekalian, boleh ya kita berfoto bersama terlebih dahulu. Kami persilahkan untuk bisa open mic dan bisa diperlihatkan seperti ini. Baik Bapak Ibu sekalian, boleh ya kita langsung hitung. Dari hitungan 1 sampai dengan 3 kita akan foto bersama. Baik, 1, 2, 3, cekrek. Oke, sekali lagi tim dokumentasi boleh langsung mengambil untuk fotonya ya. Boleh di open kameranya semuanya Bapak Ibu sekalian. Kita hitung kembali untuk berfoto bersama. 1, 2, 3, cekrek. Iya, luar biasa sekali ya, cantik-cantik dan ganteng-ganteng tentunya. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar yang saya hormati, tidak terasa sudah lebih dari 2 jam waktu berlalu, dan tiba saatnya kita harus pamit. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah bergabung di acara webinar kali ini, dan kami juga mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan mungkin gangguan teknis di awal. Insya Allah kami akan membuat webinar dengan tema lain di sesi yang akan. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk follow sosial media kami, like dan subscribe YouTube kami di K Ocean ID, kemudian follow juga Instagram kami K Ocean ID, dan Facebook kami PT K Ocean. Sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh narasumber, Bapak Sigit dan juga Bapak Adi Karakusuma, juga kepada seluruh peserta webinar. Baik, kami akhir sekian dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sehat selalu untuk kita semuanya. Selamat datang di PT K Ocean Indonesia. Perusahaan kami bergerak di bidang pengiriman logistik domestik dan internasional. Visi kami adalah memberikan solusi transportasi yang cepat, aman, dan menjangkau seluruh destinasi. Misi kami adalah pengiriman cepat dan tepat, harga kompetitif, didedikasikan untuk layanan dan kepuasan pelanggan. Perusahaan kami tergabung dalam Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia atau Asperindo, dan kami juga tergabung dalam International Network yaitu Global Logistic Alliance atau GLA. Selain pengiriman logistik, kami juga memiliki layanan express delivery yaitu Kai Express. Kepuasan customer adalah kebahagiaan kami.